Nah, Pak Eman bisa menjadi presiden Asia Pasifik untuk organisasi sekelas FIAPSI, kayaknya bisa diceritakan tuh Pak Eman. Bisa jadi sesuatu yang dapat menginspirasi bagi teman-teman yang mau berkarir di bidang organisasi, ataupun memang punya bakat, punya minat di organisasi, ataupun ingin menjadi seorang pemimpin, itu rasanya bisa ambil pelajaran dari Pak Eman. Silakan Pak Eman, coba perjalanannya gimana Pak Eman? Ya, organisasi itu kan kaitannya sama hobi ya. Pak Eman silakan kalau mau minum Pak Eman. Ya. Hobi ya. Hobi, oke. Hobi itu bahasa Inggrisnya passion lah ya. Harus ada senangnya gitu. Karena di organisasi itu kita harus banyak berkorban. Waktu, tenaga, malah biaya gitu. Betul. Kan. Betul. Jarang sekali orang-orang yang kalau cerita materi di organisasi itu dapat banyak gitu ya, tapi kita dapat banyak teman, dapat banyak network. Saya sekarang kan sudah nggak jadi ketua REI. Ini ya kalau mau sombong ya sekarang kita lagi banyak kerjaan memang. Setelah jadi ketua REI kita banyak kerjaan yang zaman ketua REI numpuk. Ya banyak waktu zaman ketua REI saya nggak sempat kerjakan itu, nggak kepegang karena kita harus melayani teman-teman daerah macam-macam. Tapi karena pada saat saya jadi ketua REI itu saya maintain network kita dengan orang-orang yang mungkin dulu kita bantu A, B, C, D. Pada saat pensiun dia bilang, Pak Eman udah nggak sibuk ya? Ya udah sama kita deh. Ya gitu. Jadi network itu bisa, jadi ada waktu yang bisa kita kerjakan di sana. Sekarang sih kita agak lumayan juga nih walaupun. Tapi kalau selama jadi ketua itu sangat tidak mungkin. Udah nggak mungkin ngerjain kantor. Berarti kerjaan kantor nggak kepegang Pak Eman? Nggak kepegang. Jadi saya di sana memberikan ke caretaker lah kalau di alam kita ya. PLT jadi, lah, PLT. Bahwa ini jadi kalau ada hal yang sangat urgent ya saya bisa ikut. Tapi yang sifatnya operasional ke PLT-nya itu ya, PLT-nya itu kalau di alam sutra ya. Itu pertama passion dulu. Harus punya passion dulu ya. Hobi mengobrol, hobi mau meluangkan waktu untuk sesuatu yang mungkin itu kalau diuntung rugikan tuh nggak ada gitu. Betul. Ya, saya juga ngerasain tuh Pak Eman. Sama orang ngobrol gitu. Kita kalau mikir untung rugi ngapain saya 2 jam ngobrol sama mereka. Tapi itu adalah saat ini saya merasa itu adalah investasi. Investasi waktu. Karena setelah kita tahu ngobrol begini, nah sekarang udah nggak lagi. Pak Eman lagi nggak sibuk ya, bantu kita dong A, B, C ya kayak gitu-gitu. Jadi pada saat kita berorganisasi itu kita berinvestasi waktu, tenaga yang kita akan petik, kita tidak menjadi itu lagi pengurus. Ya, itu passion. Nah, waktu FIAPSI saya kan terpilih jadi ketua REI kan November tahun 2016. Ketua REI itu ya, November 2016. Nah, kemudian ada Kongres Dunia FIAPSI di Andorra. Ya. Di Andorra itu Mei 2017, artinya kan kira-kira hampir 6 bulan. Iya. Hampir 6 bulan. Saya bilang sama namanya Pak Rusmin ya. Pak Rusmin kan wakil ketua umum luar negeri dan dia udah bergaul di FIAPSI itu udah banyak. Eksis banget kalau Pak Rusmin gitu ya. Eksis. Saya bilang terus saya juga minta izin ke Pak Ciputra ya, senior kita, guru kita semua, bahwa Pak Ci, saya mau aktif di FIAPSI. Saya mau mengeksistensikan Indonesia seperti zamannya Pak Ci dulu kalau bisa. Pak Ci bilang ya boleh, kamu silahkan pakai nama saya di sana kalau emang butuh. Kita ke Andorra, wah kita ya nobody lah. Jadi kita tuh bener-bener orang bisa. Dan kalau lagi ngobrol gitu, kalau Pak Rusmin kan udah banyak kenal, saya kan nggak kenal siapa-siapa. Waduh, Pak Rusmin kenalin nama siapa? Oh, kenalin lah ini. Kata Pak Rusmin, this is our president chapter, istilahnya kalau di tiap negara ini chapter presiden kan. Waduh, akhirnya saya bilang Pak Rusmin, tolong kumpulkan dedengkot FIAPSI. Oh, saya ada gambarnya tuh, dedengkot FIAPSI dari mulai presiden elect, presiden sebelumnya, pokoknya dedengkotnya. Wah, Pak Rusmin, kita ajak makan. Akhirnya makan siang, itu ada 5. Jadi presidennya waktu itu, presiden terpilih ya, yang mau jadi presiden. Yang akan jadi presiden. Dan 3 orang ya, presiden yang sudah lewat. Jadi pas presiden ya, ketua kehormatan lah kira-kira. Ngobrol lah, kita ngobrol.
Saya bilang ini kita harus eye catching sedikit. Saya ceritanya gini, kita kan lagi ngerjain ini ya, ngerjain apa namanya stok program 1 juta rumah ya. Oke. Saya bilang sama mereka, Viapsi ini saya lihat terlalu berorientasi kepada menengah ke atas, ya luxury property. Iya. Ya kita cerita mall, cerita Kondo, apa segala macam. Saya bilang properti Viapsi itu harus peduli kepada 2/3 masyarakat dunia yang miskin. Di Amerika Selatan, di Asia Tenggara, di Asia Selatan, saya bilang di Afrika. Jadi Viapsi itu harus masuk ke bisnis yang namanya affordable housing. Betul. Rumah murah. Rumah murah. Kalau Viapsi tidak masuk sana, saya bilang Viapsi nggak ada soul-nya, saya bilang nggak ada jiwanya. Wah, kita tidak akan bisa bicara dengan UN Habitat. Iya. Wah, mereka Itu langsung tuh ya. mereka dulu Langsung tuh. Wah, bangun semua tuh pasti. Wah, ini siapa ini orang Indonesia tiba-tiba ngomong begini. Mereka udah mulai geser-geser kursi kan. Iya, ini udah mulai panas nih. Jadi ceritanya namanya Kirkor tuh ada satu presiden Viapsi waktu itu, orangnya sih baik sekali, orang Perancis, orang Nice ya. Saya senang sekali. Wah, dia bilang, tell me brother, katanya. Dia kan selalu ngomongnya gitu. Ya, saya bilang gini, Indonesia tuh punya yang namanya program 1 juta rumah. Itu digagas oleh pemerintah. Ya, presiden kita sangat care terhadap program 1 juta rumah rakyat. Wah, saya cerita, di negara lain, yang namanya rumah murah itu kan adalah beban pemerintah. Iya. Tapi di Indonesia, saya bilang, pemerintah mempunyai sebuah konsep bagaimana rumah murah itu dibangun oleh swasta. Ya, mengajak partisipasi swasta untuk mendeliver itu, karena pemerintah sendiri kalau ngebangun kan nggak bisa, banyak tenaga lah, ya. Nah, pemerintah menyiapkan dana-dana yang untuk dibantukan ke mereka, disubsidi apa segala macam. Tapi yang kerjakan swasta, jadi secara finansial, artinya secara bisnis finansialnya masih masuk gitu, walaupun marginnya nggak terlalu gede. Iya. Tapi pemerintah banyak mendorong supaya si marketnya ini bisa masuk membeli itu. Jadi pemerintah membantu untuk meningkatkan affordability. Affordability, kemampuan membayar dari si wah, dia udah mulai geser lagi tuh. Wah, gitu ya. Kok bisa gitu ya? Saya bilang 1 juta rumah itu 50%-nya itu dimasukin ke rumah subsidi seperti itu. Jadi Viapsi itu harus masuk ke, wah udah mulai dia. Oke, kalau gitu kita harus bicara mengenai affordable housing. One of the important topic adalah affordable housing. Kita akan bicara dengan UN Habitat. Wah, udah mulai ramai, Pak. Terus ini cerita sama Pak Rusmin nih ya, ada teman. Dia cerita sama saya, mereka ngobrol sendiri lah. Gimana? Ini gue katanya apa namanya presiden gue yang sekarang. Wah, it's okay, little bit crazy katanya. Ya oke, sebelum wah itu mulai gemar tuh. Itu 2017 ya, udah mulai dilihat nih. Kita 2017 bulan September itu ada namanya APREC. APREC itu Asia Pacific Real Estate Congress. Oke. Jadi itu adalah salah satu kegiatan Viapsi Asia Pasifik. Dulunya ini organisasi tersendiri, APREF namanya, Asia Pacific Real Estate Forum. Tapi sama Viapsi dilebur menjadi, tapi khusus untuk Asia Pasifik. Asia Pasifik. Di Korea September 2017, saya bilang, Rusmin, bagaimana caranya itu APREF datang ke Indonesia, saya bilang, saya menjadi tuan rumah. Wah, langsung di lobby lagi. September 2017, akhirnya Indonesia jadi tuan rumah yang gitu ceritanya. 2019. Ya, 2019 karena kalau APREC itu tiap 2 tahun. Setelah di Korea 2017, 2019 di Indonesia. Di Indonesia waktu itu. Oke. Emang kan diselenggarakan di Borobudur. Terus Desember ada lagi yang namanya Desember Business Meeting. Jadi ada 3 kegiatan Viapsi yang internasional tuh, kongres ya, pemilihan, ada yang namanya MIPIM, itu adalah pameran terbesar di dunia untuk properti yang Paris. tahun di Paris, di Cannes ya. Terus ada lagi
Desember Business Meeting. Desember Business Meeting itu adalah pertemuan tahunan FIABSI yang bicara mengenai bisnis, mengenai industri properti, mengenai regulasi, macam-macam. Di Athena, saya bilang, Pak Rusmin, bagaimana caranya kita menjadi pengurus FIABSI? Tolong diatur. Saya bilang, maksudnya tuh kita harus berjuang. Pak Rusmin pun waktu itu belum belum jadi FIABSI internasional. Ada Pak yang kosong. Itu Presiden Regional Asia Pasifik. Sebenarnya, saya mau itu. Wah, udah kita kan biasa lah, lobby gitu segala macam, traktir makan. Jadi di FIABSI itu nggak ada cerita kita pakai uang, orang semuanya pengusaha. Ya. Nggak ada yang butuh duit semua ya. Itu butuhnya wine mungkin ya. Ya kita ngobrol, makan, ya kita ajak makan lah. Kita ajak makan, kita ngopi, jadi mereka merasa bahwa wah ini Indonesia ini hangat pertemanannya. Humble ya berarti. Nah, kita ajak makan sana, ajak makan sini. Tolong dong kita dikasih kesempatan dua. Wah, udah didukung lah. Jadi Asia Pasifik itu gini, terdiri dari negara-negara di Asia Pasifik dan sebagiannya Amerika Serikat. Jadi FIABSI Asia Pasifik itu Asianya tuh mulai dari India, ASEAN ya, ASEAN kecuali kecuali Brunei. Nah, Brunei belum masuk. ASEAN, Mongolia ada ya, Hong Kong, Taiwan, Jepang, Korea, New Zealand sama Australia. Peru, Chili, beberapa negara Amerika Latin. Sama negara-negara bagian Amerika yang masuk ke kita kayak Hawaii, California, British Columbia, terus Washington, yang Seattle itu masuk ke kita. Malah sampai ke Chicago, saya juga kaget, kok Chicago kan agak ke tengah ya, tapi dia masuk Asia Pasifik. Malah sekjen saya itu dari Chicago. Wakil ketuanya 3, Pak Rusmin, Pak Meiko dari Indonesia. Pak Meiko. Terus satu lagi Vice President namanya David Tang dari Taiwan. Sekretarisnya itu dari Chicago. Nah, ada lagi yang dari Joan Sato itu dari Hawaii, juga itu sekretaris saya. Jadi sekarang masih kira-kira gitu. Akhirnya terpilih tuh teman kita yang dari Taiwan mundur, yang dari Amerika mundur, ya kita maju. Ya aklamasi 2012 saya terpilih jadi Presiden FIABSI Asia Pasifik. 2000? Dipilihnya tuh biasanya Desember 2017. Ya di General Assembly ya, di sidang umumnya. Mulai kerjanya Mei 2018, waktu kerja mulai di Dubai waktu itu, Kongres. Jadi mereka tuh pilih 6 bulan sebelumnya, untuk yang 6 bulan berikutnya, tapi untuk setahun. Nah, periode kedua saya terpilih lagi waktu Desember meeting di Bali. Desember, dari mulai Mei 2019 sampai Mei 2020. Kemarin Kongres virtual di Manila, saya terpilih lagi yang ketiga kalinya. Hat-trick. Ya, hat-trick. Dan ini emang rekor ini belum pernah. Makanya. Belum pernah ada nih. Jadi hat-trick. Di dunia belum pernah ada yang namanya Presiden Regional Asia Pasifik itu, terutama yang regional lah. Ya, regional. 3 kali ya, memang baru kita. Ya maksimalnya ya 2 kali, sebanyaknya sekali. Jadi selama jadi Presiden Asia Pasifik, saya ke India, keliling dunia lah. Keliling Asia Pasifik. Asia Pasifik. Tapi kadang-kadang ke sana juga ke Dubai ya, ke MIPIM ke Cannes ya. Tapi itulah ceritanya, banyak teman. Harus mau bergaul. Kalau nggak ada hobi bergaul, nggak bisa. Harus harus punya passion ya, kepada sacrifice ya, pengorbanan, passion, berkorban waktu, berkorban ya, segalanya materi ya, harus dinikmati gitu. Karena kita tidak tahu manfaatnya kapan, dan sekarang saya baru tahu ternyata sekarang ini mulai kayak misalnya saya sekarang lagi kerjasama sama salah satu sumber keuangan dunia ya, namanya Dutch Fund Climate and Development, mau investasi di Indonesia. Itu berkat FIABSI, berkat hasil dari meluangkan waktu. Jadi itu harus mau meluangkan waktu. Kita tidak pernah tahu apa yang kita lakukan saat ini. Apa yang kita ngobrol hari ini sama siapa, hadiahnya tuh nanti gitu Pak Iman. Iya betul. Di Ray saya tidak pernah ngebayang bahwa saya punya proyek gede-gede gitu. Tapi setelah di Ray, orang berdatangan. Karena kita dilihat pada saat jadi ketua Ray-nya itu adalah kayak kita ini dapat fit and proper test lah kira-kira dari orang-orang itu. Jadi bagaimana attitude kita waktu jadi ketua Ray, bagaimana attitude kita, orang melihat semua. Nah sekarang orang mau lihat, wah saya mau nih Pak Eman bergabung dengan perusahaan kita gitu, misalnya apakah sebagai profesional, apakah jadi shareholder, bukan hanya di swasta, di pemerintahan pun kan
masih banyak yang masih ada beberapa menteri yang suka ngobrol, ketua di mana lah, kita ngobrol yuk, gitu masih ada lah. Gitu. Jadi seru sih. Dulu nggak bisa kemana-mana bisa. Dulu nggak bisa sama sekali. Bentar-bentar dari daerah. Telepon. Ketum, ini saya macet kredit di bank, ada kan pusing kan? Tapi sekarang saya untuk diri saya sendiri, banyak teman-teman dari beberapa menteri juga suka telepon, bukan untuk yang serius-serius, yang say hello lah. Saya juga menyadari itu, Pak Iman. Artinya, kenapa sih kita berorganisasi gitu? Artinya, kita ngobrol dengan siapa hari ini, itulah yang kita investasikan. Gitu Pak Iman ya. Kita nggak tahu nanti 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, lawan bicara kita itu menjadi seseorang. Dan tiba-tiba, lo di mana gitu, bisa bantu gua nggak, atau dia minta tolong gitu sesuatu atau apapun lah. Itu poinnya. Kita nggak pernah tahu jalan kita di mana. Jadi sekarang kemana-mana kita lebih enteng. Banyak teman di mana-mana. Oh iya, buat teman-teman yang belum tahu, REI itu apa? REI itu singkatan dari Real Estate Indonesia, semacam induk organisasi asosiasi properti atau real estate ya, di seluruh Indonesia gitu ya Pak Iman ya, terbesar. Asosiasi real estate terbesar di Indonesia yang ada itu namanya REI. Anggotanya sekarang udah 6.000. Anggotanya perusahaan 6.000 perusahaan pengembang. Associate organisasinya kita ada ya. Arebi, associate organisasi ya. Mereka juga kayak bukan menginduk sih ya, kerjasama dengan kita.